pagi teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di mata kuliah Sosiologi. Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Apa kabar teman-teman semua? Aaron, Ailis, Mikasa, semuanya hadir ya? Hadir. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, Bapak di sini akan berbicara. Kita di sini akan berbicara tentang suatu topik yang sangat menarik bagi kita semua, yaitu dinamakan dengan globalisasi. Globalisasi. Ya, sebelumnya teman-teman di sini apakah ada yang tahu globalisasi itu apa? Ya, Levi. Ya, pendapat yang bagus. Levi berpendapat kalau globalisasi itu menghilangnya batas-batas negara dan majunya ilmu teknologi. Seperti itu, bagus, Levi. Terus ada lagi yang berpendapat? Oh, cukup. Oke, nanti kalau ada waktu berpendapat, Bapak minta untuk berpendapat ya. Oke. Jadi globalisasi adalah hubungan antar masyarakat. Jadi hubungan antar masyarakat yang saling ketergantungan. Jadi hubungan antar masyarakat yang saling ketergantungan secara budaya, ekonomi, dan interaksi. Nah, mungkin bisa dibaca. Jadi globalisasi adalah hubungan antar masyarakat yang saling ketergantungan secara budaya, ekonomi, dan juga interaksi tanpa mengenal batas-batas negara, seperti itu. Jadi kurang lebih pendapat Levi tadi juga cukup benar seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang ciri-ciri, penyebab, dan yang terakhir adalah dampak. Jadi seperti itu. Karena tadi sudah menjelaskan tentang definisi secara umum, setelah ini kita akan bersama-sama belajar tentang ciri-ciri, penyebab, dan juga dampak. Nah, langsung saja di sini kita akan berbicara tentang ciri-ciri. Ciri-ciri terlebih dahulu. Nah, apakah di sini ada yang ingin berpendapat? Ya, Alis, apa Alis? Ciri-ciri dari globalisasi? Ya, menghilangnya batas-batas suatu negara. Pudarnya batas negara. Jadi pudarnya batas-batas suatu negara itu juga merupakan ciri-ciri dari globalisasi. Ada yang lain? William. Oke, William apa? Bagus sekali William. Jadi terjadi peningkatan interaksi secara kultural ya. Baik, bagus. Yang kedua adalah adanya peningkatan interaksi kultural. Nah, ada lagi yang berpendapat? Oke, cukup, Bapak. Lalu ada lagi yang dinamakan saling ketergantungan. Ketergantungan ini bisa di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga ada seperti masalah-masalah bersama yang sering muncul. Mungkin seperti penyebaran virus dari orang di luar negeri yang migrasi ke negara lain. Hal itu juga dapat mengakibatkan efek, yaitu
munculnya masalah-masalah bersama seperti virus itu tadi. Jadi masalah bersama. Ini sudah Bapak tuliskan. Ciri-ciri dari globalisasi yang pertama adalah pudarnya batas-batas suatu negara, lalu adanya peningkatan interaksi secara kultural, yang ketiga saling ketergantungan, yang keempat timbulnya masalah-masalah bersama. Jadi seperti itu. Lalu setelah ini Bapak akan memberikan video pembelajaran tentang penyebab dan juga dampak. Karena apa ya? Mungkin dari beberapa teman di sini ada yang bosan dengar suara dari Pak Guru. Nah, Bapak telah menyiapkan suatu video pembelajaran yang membahas tentang penyebab dan juga dampak dari globalisasi. Apakah ada yang tertarik? Oke, terima kasih sudah tertarik semuanya. Nah, setelah ini silakan menikmati video terlebih dahulu. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kabar berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita saksikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan, yang akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, menelan mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Ya, setelah melihat video tentang penyebab dan dampak dari globalisasi, setelah ini kita akan membahas dua topik ini. Sebelumnya, Bapak di sini menghapus papan tulis dahulu ya. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah penyebab. Kalau teman-teman perhatikan dalam video tadi sudah banyak dijelaskan tentang penyebab-penyebab adanya globalisasi. Apakah ada yang ingat? Ayo, masa tidak ada yang ingat? Ayo teman-teman semua, jangan takut untuk berpendapat. Oke, Mikasa. Jadi penyebab menurut Mikasa itu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, betul sekali. IPTEK. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa IPTEK sangat berpengaruh terhadap globalisasi. Karena memang ilmu pengetahuan ini akan selalu berkembang dari zaman menuju zaman yang lain. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan acungkan tangan. Aaron? Oke, bagus sekali Aaron. Aaron berpendapat adanya migrasi. Ya, migrasi juga menjadi salah satu sebab adanya globalisasi. Lalu Bapak ingin menjelaskan adanya pers, kebebasan pers. Jadi ini juga sangat mempengaruhi bagaimana arus informasi di era globalisasi ini
dapat terjalin secara optimal seperti itu. Jadi yang pertama adalah iptek, lalu migrasi, dan juga pers. Nanti mungkin teman-teman bisa cari hal-hal yang lain penyebab dari globalisasi seperti itu. Lalu setelah penyebab, kita akan berbicara tentang dampak. Jelaskan juga dalam video tadi bahwa dampak ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial, lalu munculnya masalah-masalah yang harus dihadapi bersama, sampai mengancam bagaimana budaya Indonesia ini dapat tergerus kalau tidak dapat memfilter seperti itu. Nah, dampak ini akan Bapak jadikan tugas bersama, tugas kelompok. Jadi teman-teman di sini berkelompok dengan satu mejanya, jadi 2 orang saja tidak apa-apa. Bapak ingin teman-teman mencari, yaitu apa dampak yang dapat mengancam budaya Indonesia. Jadi cari dampak dari globalisasi yang menyebabkan ancaman bagi budaya Indonesia kalau hal itu tidak dapat difilter oleh orang-orang Indonesia. Nah, dan juga teman-teman diharap bisa mencari solusi dari masalah yang teman-teman temukan. Lalu pada pertemuan besok bisa dipresentasikan di depan satu persatu agar dapat membuka wawasan bersama kita tentang globalisasi dan dampak-dampak yang dapat mengancam seperti ini, dan juga apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda seperti itu. Apakah dapat dipahami semuanya? Semoga cukup dipahami. Jadi hari ini kita sudah berbicara cukup banyak tentang pengertian, penyebab, dampak, dan juga ciri-ciri. Nah, dampak ini masih menjadi PR buat teman-teman. Semoga PR ini juga dapat menyebabkan pengetahuan teman-teman jadi lebih luas seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini? Levi, oh iya, tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, siap. Ada yang keberatan? Saya rasa tidak. Nah, cukup itu saja. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga minggu ke depan kita dapat menjalin pelajaran yang lebih menyenangkan lagi. Mungkin ada teman-teman yang juga menyiapkan video atau bagaimana. Oh ya, teman-teman presentasi dulu sih ya, jangan lupa. Mungkin Bapak juga dapat menyiapkan video pembelajaran lagi yang dapat meningkatkan motivasi belajar dari teman-teman seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.